Halo semuanya, balik lagi bareng aku Nurul Aini. Jadi di sini kita bakal sharing santai aja bareng kakak-kakak dari mana, Kak? Dari Toyota Academy. Dari Toyota Academy. Boleh kenalan dulu gak sih? Dari kanan mungkin? Ya, nama saya Tengku Mirzam Faris Sajid. Saya dari alumni Toyota Academy dari Pekanbaru, asal Pekanbaru. Oke, Kakak? Hai, nama saya Risti Ajeng Safitri, bisa dipanggil Ajeng. Saya alumni dari AKTI, Akademi Komunitas Toyota Indonesia, angkatan keempat dari Projo. Oke, lanjut. Nama saya Ahmad Hairul Farihin, biasa dipanggil Farihin. Saya juga alumni dari AKTI angkatan keempat. Saya berasal dari Kabupaten Purworejo. Oke, udah kenalan nih ya. Menurut kakak-kakak nih di sini, apa sih AKTI? AKTI itu apa sih menurut kalian gitu loh? Apa ya? AKTI itu menurut saya sih ya, AKTI itu merupakan lembaga pendidikan tinggi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi unggul, kompleks untuk industri, khususnya di industri otomotif. Oke, kalau dari Kak Ajeng sendiri? AKTI itu lembaga pendidikan vokasi ya itu. Jadi di sana cuma ada di satu di dua doang. Kalau dari Kak Farikin sendiri, AKTI itu apa? Kalau dari saya, AKTI itu sebuah lembaga pendidikan yang dimana di situ tujuannya untuk membentuk seorang pekerja ya, agar siap langsung terjun ke dunia industri. Dimana di situ siswa dari SMK tidak sepenuhnya langsung bisa memenuhi kebutuhan pabrik. Nah, maka dari itu dibentuklah sebuah lembaga AKTI tersebut. Oke. Tadi kan kita udah tahu ya apa itu AKTI dan gimana proses di AKTI. Nah, ada nggak sih dari kakak-kakak pengalaman gimana masuk AKTI itu? Dari Katangku mungkin? Pengalaman masuk AKTI itu menurut saya ya memenuhi dari beberapa syarat ya. Proses juga banyak. Yang pertama tuh tes potensi akademik dulu. Yang pertama dari sekolahan, yang kedua potensi akademik dari AKTI-nya sendiri. Yang ketiga setelah lulus itu ada psikotes dan wawancara dari manajemen AKTI-nya, langsung tas ke daerah masing-masing. Terus yang keempat ada finalnya itu MCU. Nah, dari MCU itu baru yang lulus ikuti pendidikan di AKTI, tapi sebelum itu bisa dipulangkan juga sih walaupun udah ikut pendidikan. Jadi ada matrikulasinya 3 bulan. Nah, kayak ditempa dulu itu selama 3 bulan sebelum sah jadi mahasiswa, baru setelah berhasil lewati matrikulasi baru sah jadi mahasiswa AKTI gitu. Oke, kalau dari Kak Ajeng nih yang dari jauh kan ya. Kata gue juga jauh sih. Kak Ajeng nih gimana sih pengalaman waktu pas pertama kali masuk AKTI dan tahu AKTI dari mana gitu? Kalau aku ya, tahu AKTI dari kak kelas aja sih. Kan dulu alumni ada dari SMK kan yang masuk sana, cewek juga. Oh iya. Penasaran sih, lumayan gratis gitu, dapat uang saku lagi. Ya udah deh, coba aja, coba-coba. Ya ikut tes ya, apa psikotes, tes tertulis, terus MCU, terus keterima ya udah berangkat. Di sini ya, wow luar biasa. Oke, itu kan tadi cerita dari Kak Ajeng ya. Cerita dari Kak Farihin gimana? Kalau dari saya, jadi awalnya tuh dulu saya nggak tahu sama sekali ya AKTI itu apa. Ya. Nah, saya dulu cuma ada keinginan buat masuk kerja di Toyota gitu. Nah, tapi kan dulu di SMK tidak ada loker untuk masuk ke Toyotanya langsung ya. Nah, di situ saya dapat info dari guru BK di SMK bahwa kalau ada lowongan pendaftaran peserta didik baru di akademi ya. Nah, di situ saya tertarik karena ada Toyota gitu kan ya. Maka dari itu saya masuk ke situ. Alhamdulillah setelah mengikuti beberapa tahap proses seleksi lolos dan bisa lulus sampai sekarang. Itu kita udah denger kan ya tadi cerita dari kakak-kakak semua. Itu kan cerita dari awal masuk kan. Nah, sekarang gimana sih kehidupan di AKTI itu dari mulai di kampus dan asramanya?
Mungkin di kampus mau dijelasin sama siapa katangku? Nah, di kampusnya saya nih. Oke. Sama berdua nih Iya. Ya boleh. Versi cowok dan cewek. Oke, oke. Iya benar. Ya, untuk kehidupan di kampus, yang pertama itu pembelajaran di kampus tuh dimulai jam 7.10, dimana pas paling awal banget itu kan kita berangkat dari asrama tuh jam 5 udah jam 5.45 udah apel di asrama berangkat ke kampus. Terus di kampus sampai di kampus tuh jam 6 kira-kira. Jam 6 udah 5R. 5R sampai jam 7.10. Ya, itu 5R terus bersih-bersih kampus dalam semua ruangan. Dalam ruangan ataupun di luar ruangan kampus. Terus setelah apel itu apel jam 7.10 sampai jam 8. Nah, jam 8 baru di kelas sampai nanti akhir pelajaran itu jam 4 yang hari biasanya. Karena kalau hari Jumat itu jam 16.30 kelarnya sore. Nah, tapi setelah pelajaran selesai kita nggak langsung pulang tuh, nggak langsung pulang ke asrama. Kita 5R dulu, 5R kelas, 5R lagi lingkungan kampus. Setelah seharian kita menggunakan aktivitas di lingkungan kampus. Nah, setelah 5R biasanya sih ada kayak apa namanya, ekstrakurikuler gitu loh, kayak UKM, namanya UKM kalau di aktif. Nah, UKM, nah itu ada UKM marching itu latihan biasanya. Terus ada yang pembinaan fisik juga, bisa sama pembina sore pembinaan fisik. Terus ya UKM yang lain seperti angklung, paduan suara, latihan sampai nanti maghrib, biasanya pulang maghrib. Dari kampus. Dari kampus bisa maghrib, terus sholat berjamaah dulu di masjid pabrik di Plan 3. Nah, terus udah baru setelah sholat balik lagi ke kampus, nunggu bus datang, baru pulang ke asrama. Pokoknya di kampus itu bener-bener lah fisiknya tertempa gitu, dan juga akademiknya juga dipresi banget. Padat banget berarti ya jadwalnya di kampus tuh. Kalau kan tadi dari jam 7 ya? Jam 7 sampai maghrib tuh di kampus. Nah, kalau di asramanya sendiri itu gimana sih, Kak? Kak Jo, Kak Farid, silakan. Kalau di asrama ya versi ceweknya dulu. Oke, versi cewek. Kalau di asrama tuh kan kita pulang, turun dari bis tuh. Ntar diapelin dulu, ngecek lah udah lengkap belum gitu. Terus setelah apel pentong 5R. 5R tuh. Tunggu deh nih, kan mungkin banyak yang nggak tahu nih ya 5R itu apa. Coba 5R apa sih? Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Jadi Itu tuh kayak program ya? Iya, kayak gitulah, kayak Perubahan sikap. ya perubahan sikap gitu. Nanti kayak 5R tuh contohnya kayak nyapu, bersih-bersih gitulah, pokoknya intinya bersih-bersih gitulah intinya. Persiapan sebelum itu kali ya, apa memulai aktivitas gitu kan? Ya, buat memulai aktivitasnya. Terus setelah 5R selesai, ntar ke cottage masing-masing, cottageku ke kamar masing-masing. Terus nanti ya mandi, ya kegiatan seperlunya kan. Setelah itu nanti maghrib, sholat. Habis maghrib biasanya kantong makan. Nah, kalau makan tuh biasanya bareng-bareng tuh, satu ruangan gitu. Setelah kantong makan selesai kan, biasanya ada kegiatan yang nyuci, ada yang belajar, ada yang main game, ada yang Macam-macam lah ya. ya gitu. pokoknya macam-macam lah anak asrama. Setelah itu biasanya kalau jam 9, kalau nggak jam setengah 9 apel malam, pengecekan tuh, dicek lagi anak-anaknya lengkap enggak gitu. Setelah itu tidur. Oke, itu dari versi cewek. Kalau cowok gimana nih? Kak Farikin, silakan, boleh diceritain. Mungkin kalau dari cowok hampir sama ya, kurang lebih balik kan nyampe asrama kurang lebih maghrib lah ya. Ya. Nah, habis itu langsung ke kotek, naruh barang-barang yang dari kampus kan, yang misal tas kayak gitu. Habis itu baru 5R, kantong 5R kayak yang tadi dijelaskan sama Mbak Ajengnya. Setelah selesai baru habis itu bersih-bersih badan, mandi, sholat, terus makan. Nah, setelah makan waktu itu dari habis maghrib sampai isya kita belajar mandiri. Adapun beberapa yang mengerjakan tugas juga di situ. Nah, setelah isya kita sholat, habis itu baru free buat kita hiburan lah, misal main game kayak tadi itu, terus musikan, gitaran kayak gitu kan. Waktu nyantai intinya di situ. Sampai kira-kira jam 9 malam.
Nah di situ habis itu apel malam. Di situ ada pengecekan mengenai kesehatan, kelengkapan anak-anak di asrama, keamanan apakah ada yang sakit atau gimana gitu kan. Setelah apel kurang lebih sampai jam 10 malam ya. Habis itu baru kontak lagi, baru istirahat. Oke, padat banget sih buat kalian. Terus ada gak sih, maksudnya hal apa sih yang kalian pelajari selama di kampus dan asrama? Dari Katangku, apa aja yang dipelajari? Pelajaran yang dapat ya yang diberikan di Akti, memanage waktu sih. Jadi waktunya benar-benar di-planningkan, misalnya dari pagi mau ngapain sampai malam nanti mau ngapain, pokoknya udah termanage waktunya. Terus nggak ada waktu yang terbuang sia-sia, misalnya tuh nggak ada waktu untuk, nggak sempat lah kayaknya kalau untuk main game mungkin sebentar doang, mungkin nggak terlalu lama sampai pagi gitu, nggak Kayak rebahan tuh nggak ada banget ya di hati. ada, cuman nggak seenak di rumah sendiri gitu. Iya. Jadi banyak waktunya, terus kegiatannya juga di planningin sama orang manajemen Aktinya sendiri. Terus pengalamannya lagi dari mentalnya juga, fisiknya semua ditempa, pokoknya jos lah, Akti jos. Oke. Nah kan itu tadi cerita ya, output yang didapat dari kalian apa sih? Maksudnya dari kayak kepribadiannya ada yang berubah gak dari sebelum masuk Akti sama setelah? Ada dong. Apa tuh? Ya kayak lebih Parkir dulu. gitu. Oh Kak Ajeng dulu mungkin Kak. Kayak lebih disiplin gitu, apa-apa jadi lebih cepet, apa-apa gitu, tangkap tangkas dan tangguh. Sesuai ya. Kak Marikin mungkin. Jadi kalau dari saya mungkin lebih ke disiplin ya. Iya. Jadi kan sebelum masuk ke Akti dulunya saya setelah bangun tidur berantakan kamar Iya. tidurnya gitu ya. Nah setelah masuk Akti alhamdulillah bisa menjadi lebih rajin lagi. Misalnya tempat tidurnya dirapihin gitu. Kemudian dari segi bangun tidurnya juga menjadi lebih cepat, lebih pagi. Sebelum subuh udah bangun ya, langsung mandi di situ kan. Kalau sebelumnya kan mungkin subuh belum tentu bangun ya. Susah lah ya Iya, gitu susah. kan. Oke, mungkin itu kan. Terus dari komunikasi di antara mahasiswa Aktinya tuh lancar gak sih? Kayak bener-bener koordinasinya bener-bener dijalankan atau enggak gitu Kak? Lancar dong. Ya gimana ya, kita pertama pendidikan di Akti itu HP ditahan loh, HP ditahan, terus dipakai untuk weekend doang. Jadi bener-bener nggak bisa komunikasi sama orang luar, sama orang tua juga nggak boleh. Jadi bener-bener dimanfaatkan waktu buat temen, kayak quality time lah bareng teman, saling kenal juga di satu daerah masing-masing. Itu ditahan HP berapa lama? Maksudnya ada 1 tahun kah selama itu? Sebenarnya sih 2 tahun full Iya. ditahan, cuman kan weekend boleh dibagikan gitu, pas weekend Sabtu Minggu doang. Setelah hari Senin sampai Jumat itu dikumpulin lagi. Nah untuk aktualnya sih nggak sampai 2 tahun. Soalnya kan ada kita magang juga Ada kan. vokasi, jadi susah jadinya. butuh handphone buat komunikasi dengan pimpinan kerja di lain. Di aktualnya setahun doang. Oke, tadi kan komunikasi atau hubungan dari Akrab sesama itu kan sesama mahasiswa Akti. Kalau buat ke masyarakatnya Masyarakatnya dari Akti akrab gak sih gitu? akrab dong. Masyarakat. Kita tuh hari Jumat tuh malam Jumat tuh selalu ngadain pengajian, atau malam minggu Di Akti atau di luar? di Aktinya sama di luar. Yang malam minggu di luar itu Di masjid di belakang. masjid belakang tuh, di malam minggu. Pesannya mungkin buat teman-teman semua. Dari Kak Ajeng ada nggak? Pesannya buat semuanya aja, semangat terus, belajar terus, jaga kesehatannya. Makanya jangan telat semangat. Oke. Dari Kak Tangku ada gak sih? Pesan-pesannya ya jangan lupa belajar, terus minta doa restu orang tua yang sama, semangat terus, latihan fisiknya juga akademiknya dilatih-latihankan mengenai pelajaran yang akan dihadapi di Akti lah. Kalau sendiri Akti kan untuk dunia otomotif, berarti ya pelajarannya ya khusus otomotif, nggak mungkin dia pelajaran tentang masak-masak gitu ya. Iya nggak mungkin sih. Jadi ya pelajarannya didalami lagi, belajarnya di SMK untuk persiapan masuk Akti. Itu aja. Oke, mungkin itu kan ya pesannya. Kalau kesannya, Kesan di Akti ya Akti
mantap atau akti hebat, akti gimana gitu. Itu jos pol-polan. Wes, jos banget. Pol-polan. Dari Kak Ajeng apa? Aktif tangguh tangkas tangguh. Kalau Riki apa? Akti emang mantap. Oke, jadi mungkin itu aja buat dari kita ya, mungkin dari kakak-kakak akti. Tadi pesannya jangan lupa belajar dan lain-lain kan. Jadi mungkin sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Bye.